Di rumah yang sangat mewah ini terdapat puluhan pekerja, bro. Keamanan di rumah itu sangat ketat dan semua pelayannya sedang sibuk. Mereka sedang menyiapkan berbagai jenis makanan seperti di kerajaan. Dan semua itu dilakukan hanya untuk seorang gadis, bro. Gadis itu adalah seorang milioner. Dia akan bangkit dari tidurnya. Lalu di kamarnya yang megah itu akan terlihatlah wajahnya, bro. Ternyata wajahnya sangat cantik, bagaikan seorang bidadari. Tapi dia sangat disiplin. Jika ada kesalahan walau sedikit saja, seperti kopi tumpah ini, dia tidak suka dan langsung membuangnya. Wadidaw, cantik-cantik sangar, bro. Hahaha. Setelah itu dia mandi di bak mandinya yang sangat mewah. Bagaikan seorang putri raja, gadis itu mandi dengan busa yang melimpah serta bunga mawar yang bertaburan di seluruh ruangannya. Dan ketika gadis cantik itu makan, dia disajikan berbagai jenis makanan dari seluruh negara. Tapi dari semua makanan enak itu, si gadis hanya memilih satu, bro. Dan yang tidak dipilihnya langsung dibawa ke belakang oleh para pelayannya. Bahkan makanan-makanan itu dibuang begitu saja. Waduh, sayang, bro, mubazir. Hahaha. Di saat dia akan pergi, salah satu pelayannya ingin cuti karena anaknya akan menikah. Tapi gadis itu melarangnya, bro, dengan alasan bukan dia yang menikah, hanya anaknya. Pelayan itu disuruh tetap bekerja dan diberikan uang 100 juta olehnya. Wow, aku pun mau, bro. Hahaha. Kemudian dia pergi ke kantornya. Ternyata dia adalah pemilik perusahaan terbesar di India, bro. Dia berjalan dengan gaya yang sangat modis dan cantik sekali. Setelah dia sampai, semua karyawannya harus memberikan hormat kepadanya. Tapi dia hanya berjalan dengan gaya elegannya itu tanpa menghiraukan mereka. Ketika dia masuk ke kantornya, seorang pria telah menunggunya. Dan pria itu adalah sepupunya, bro. Gadis cantik ini dan sepupunya itu sedang merencanakan sesuatu. Mereka berbincang akan melakukan suatu hal yang sangat menegangkan. Namun ternyata mereka jalan-jalan dengan helikopter pribadinya. Mereka pergi ke suatu pulau yang sangat jauh dan terpencil, bro. Gadis itu melakukan ini hanya untuk bersenang-senang dan mengisi waktu luangnya bersama teman-temannya. Wadidaw, beginilah, bro, kalau banyak uangnya, apa yang terpikir langsung dilakukan. Hahaha. Gadis ini sedang jalan-jalan bersama teman-temannya, bro. Tetapi di depan mereka ada sebuah palang sebagai tanda wilayah itu tak boleh dimasuki. Namun si Uden menyuruhnya tetap jalan saja. Ini akan seru, katanya. Setelah mereka sampai di palang itu, si Udin pun langsung turun, bro. Dengan cepat dia membuka palang itu dan kembali lagi ke dalam mobil. Setelah itu sambil tertawa mereka langsung pergi dengan mobilnya tanpa menghiraukan penjaga palang. Mereka sangat senang, bro, dan pergi ke tengah hutan. Di hutan itu mereka berpesta dengan gembira ria. Tapi tiba-tiba si Udin melihat sesuatu. Ternyata ada polisi yang mencari mereka, bro. Melihat para polisi itu, mereka pun langsung bergegas lari ke dalam mobilnya lagi. Bukannya takut, mereka malah tertawa sambil pergi dari sana. Mereka sangat senang menganggap semua itu sebagai permainan, bro. Dan ketika lagi asik, tiba-tiba mobil mereka menabrak sesuatu. Gadis itu pun sangat terkejut. Dia langsung menghentikan mobilnya. Karena penasaran, mereka semua pun turun dari mobilnya dan melihat apa yang ditabrak tadi. Secepat mungkin mereka langsung berlari mendekatinya, bro. Setelah dilihat, ternyata mereka menabrak seorang pria suku dalam di hutan itu. Mereka pun sangat panik karena pria itu terluka, sudah lemas tak berdaya. Pria itu berusaha membuka matanya, bro, dan dia melihat si gadis cantik di hadapannya. Akan tetapi tak lama setelah itu dia pun hilang kesadaran. Dan beberapa saat kemudian terlihat mereka membawanya ke rumah sakit di sana. Tapi rumah sakit itu tak bisa mengatasinya, bro. Dan dengan terpaksa mereka pun membawa pria itu ke rumah sakit di Chennai, tempat mereka tinggal, bro. Setelah sampai di rumah sakit itu, gadis ini merasa bersalah. Tapi teman-temannya malah ingin pergi dengan 1000 alasan. Satu persatu mereka pergi, bro, karena tak ingin mengurus pria itu dan takut akan jadi masalah nantinya. Melihat teman-temannya, gadis ini pun jadi kesal. Seketika itu juga dia berjalan ingin melihat keadaan pria itu. Tetapi si Udin menahannya, bro. Dia mengajaknya pulang juga meninggalkan pria itu seorang diri. Sehingga sampailah mereka pulang ke rumahnya. Namun di malam harinya gadis itu tak tenang, bro. Dia merasa bersalah. Dan keesokan harinya dia kembali ke rumah sakit itu lagi ingin melihat si pria. Tapi dia sangat terkejut melihat rumah sakit itu sudah kacau balau, bro. Ternyata penyebabnya adalah pria itu. Dia sedang mengamuk di sana karena kebingungan. Namun gadis itu hanya dia melihat pria itu yang merasa canggung dengan tempatnya sekarang. Pria itu menghajar siapa saja mendekatinya karena dia tidak tahu apa-apa. Melihatnya gadis itu pun ketakutan. Dia pergi lagi, bro. Tetapi ketika dia pulang ada mobil ambulan yang baru
baru pergi dari rumahnya. Kemudian dalam herannya dia bertanya kepada pelayannya kenapa ada mobil ambulan kemari. Ternyata pihak rumah sakit mengantar pria itu ke rumah si gadis bro, karena dialah yang membawanya. Mendengarnya gadis itu pun terkejut. Lalu dengan kesal dia berlari ingin melihat pria itu bro. Setelah dilihat ternyata pria itu sedang tertidur karena dibius. Dengan cepat si gadis mengunci pintu ruangannya dan mengatakan, apa kau tak tahu dia siapa? Dia adalah orang pedalaman. Dia mengamuk di rumah sakit. Jika dia sadar kita dalam bahaya. Namun Bang Ucok ini songong bro. Nyonya tenang saja. Tidak akan ada yang bisa mengalahkanku. Dalam sekejap dia akan kukalahkan. Wah wah wah, jagoan Bang Ucok ini bro. Asal jangan lari duluan aja lah. Hahaha. Lalu keesokan paginya tiba-tiba Bang Ucok lari ketakutan mendatangi kamar si gadis bro. Dengan panik dia menggedor-gedor pintu kamarnya. Kemudian si gadis pun keluar. Seketika itu juga dia langsung mengajak si gadis lari ke tempat si abang. Ternyata si abang telah kabur dengan menjebol dinding kamarnya. Melihatnya gadis itu pun jadi panik bro. Bersama si Ucok dia mencari si abang di seluruh rumahnya. Tetapi tiba-tiba gadis itu berhenti karena mendengar suara dengkuran. Mereka pun jadi bingung dari mana asal suara itu. Dan saat mencarinya ternyata pria itu tidur di atas pohon. Mereka pun terkejut melihatnya. Mendengar teriakan mereka, pria itu pun melompat mendekati si gadis yang ketakutan. Tapi si Ucok yang jagoan katanya malah lari duluan meninggalkan si gadis bro. Haha, kocak kocak. Pria ini pun menatap si gadis dengan tatapan yang tajam. Lalu dia teringat saat melihat si gadis yang kemarin. Dia berusaha memanggilnya, tapi gadis itu sangat ketakutan. Dia berlari saja bro tanpa menghiraukan iPhone-nya yang telah terjatuh. Setelah masuk, si Ucok langsung mengunci pintunya agar aman dari pria itu. Sedangkan si pria yang sedang kebingungan, dia melihat iPhone si gadis berbunyi. Melihatnya, pria itu pun heran dan mengambilnya bro. Tetapi tiba-tiba dia membuangnya ke kolam. Waduh, sayang bro, yang mau jebur ya. Hahaha. Kemudian tanpa menghiraukan mereka, dengan cepat pria itu memanjat pohon lagi dan bersantai di atasnya bro. Wadidaw, seru filmnya bro, film Tarzan ini. Hahaha. Gadis ini dan si Ucok sangat panik bro. Tetapi tiba-tiba pria itu masuk dengan menjebol dinding. Mereka pun terkejut. Mereka keheranan dan ketakutan melihat si abang yang sangat kuat. Kemudian si abang langsung berlari mendekati sayur mayur dan langsung memakannya begitu saja bro. Si abang dengan lahapnya memakan semua yang ada di meja itu. Waduh, pantaslah kuat bro. Makanannya sehat. Ini makannya gulai lomak. Bukannya kuat, kolesterol tinggi. Hahaha. Setelah memakan semua sayuran milik si gadis, si abang pun pergi bro. Dengan santai dia berjalan memecahkan jendela begitu saja. Sedangkan si gadis dia masih ketakutan melihat pria itu yang berayun menaiki pohonnya lagi. Dan akhirnya pria itu bersantai lagi setelah perutnya kenyang bro. Melihatnya si Ucok dan gadis itu pun sedikit tenang. Si gadis duduk sejenak untuk mengatasi ketakutannya. Karena dia melihat pria itu sedang sibuk membuat sesuatu. Ternyata yang dibuat oleh pria itu adalah sebuah panah bro. Dan saat itu juga si gadis akan menonton televisi. Ternyata siarannya adalah kumpulan singa. Dan ketika si Ucok ingin minum, tiba-tiba zup, sebuah panah melayang ke TV itu. Mereka pun terkejut bro, karena si abang masuk lagi. Dia mengira singa di TV tadi singa beneran. Dia ingin memburunya bro. Sedangkan gadis itu dan si Ucok semakin ketakutan. Tanpa sengaja si Ucok menduduki remote, TV-nya hidup lagi, siarannya harimau. Melihatnya si abang pun ingin menembak lagi bro. Sehingga si Ucok pun ketakutan karena si abang menembaki TV itu berkali-kali dan hampir mengenainya. Hahaha, kocak bro. Lalu gadis itu dan si Ucok langsung bersembunyi. Setelah itu si abang baru pergi. Namun walaupun si abang telah pergi, gadis itu dan si Ucok masih ketakutan. Mereka menjerit saat si abang memecah kaca. Hahaha, kocak-kocak bro. Sedangkan di tempat lain, di tempat asal si abang, para polisi sedang mencarinya. Mereka bertanya kepada dokter ini di mana si abang sekarang. Dokter itu pun memberitahukannya bro bahwa si abang sedang berada di Chennai. Lalu keesokan harinya terlihat gadis itu sedang mencari sesuatu. Ternyata dia mencari bagaimana caranya menjinakkan binatang buas bro. Dia terus mencarinya sehingga dia tersenyum. Setelah itu dia menyiapkan makanan agar memancing si abang untuk masuk ke dalam rumah. Seketika itu juga si abang langsung melompat karena mencium aroma makanan itu. Gadis itu pun hanya diam dengan kayu di tangannya bro. Ketika si abang sampai dan ingin memakan makanannya, gadis itu langsung memukul tangannya. Gadis itu mempraktekkan cara yang dibacanya tadi bro. Ketika si abang ingin mengambilnya, dia memukulnya lagi dan melarangnya. Namun ternyata cara itu ampuh. Si abang jadi kalem, dia menuruti perkataan si gadis. Gadis itu menyuruhnya berdiri, dia pun berdiri.
Kemudian dengan tenang secara perlahan si gadis mendekati pria itu. Tapi pria itu hanya diam bro, apalagi saat si gadis mengeles-ngeles pundaknya. Pria itu hanya menatapnya saja. Lalu dengan lembut si gadis menyuruhnya pergi. Si abang yang sudah tenang, dia pun langsung pergi bro. Tapi setelah itu dia jadi pendiam, seperti sangat kesepian. Gadis itu pun yang melihatnya, dia merasa iba bro. Lalu dia terpikir sesuatu. Ternyata dia merapikan penampilan si abang. Bersama si Uco, si abang dibersihkan lalu dimandikan oleh mereka bro, agar tubuh si abang itu jadi bersih dan wangi. Kemudian si gadis membawa si abang jalan-jalan berbelanja bro. Tapi si abang yang keheranan, dia menabrak sebuah patung. Dia mengira itu ancaman dan ingin memanahnya. Dia menyentuh patung itu, dia bingung rambutnya kok bisa lepas. Tiba-tiba ada yang memarahinya. Tapi dia menarik rambut orang itu karena mengira rambut palsu juga. Hahaha, kok bisa gitu ya? Setelah itu di rumah si gadis mengajarkan si abang cara memanggil namanya. Namun ya sangat susah bro, karena si abang dari hutan dan tak pernah belajar mengenal huruf. Dan karena tak bisa juga, si abang kembali lagi ke tempat tidurnya. Wadidaw, semakin menarik ceritanya ini bro. Jadi bagaimanakah cerita selanjutnya?